Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah klik video ini. Semoga teman-teman semua diloloskan di tes CPNS tahun ini. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal penalaran analitis posisi duduk yang seringkali keluar pada tes-tes CPNS. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, jangan lupa subscribe channel SNKpedia ya. Terima kasih. Nah, ini merupakan contoh soal nomor 1. Oke, kita baca soalnya bersama-sama. 8 orang, A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Oke, nah ketika kita berhadapan dengan soal tipe analitis, yang mana ini merupakan soal cerita atau berbentuk narasi, maka kita harus mengkonversikan narasi tersebut ke dalam bentuk simbol, gambar, maupun diagram. Nah, dari kalimat yang pertama ini, kita sudah dapat mengkonversikan kalimat ini menjadi bentuk gambar ya. Di sini dikatakan bahwa ada 8 orang sedang belajar bersama dengan menggunakan meja panjang. Oke, sekarang kita buat saja dulu meja panjangnya. Oke, kita gambarkan meja panjang, di mana meja ini terdapat 4 kursi yang saling berhadapan ya. Oke, kita lanjut dulu bacanya. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Oke, katanya E dan G pada ujung meja. Kita plotkan E di sebelah kiri misalnya, kemudian G di sebelah kanan ya teman-teman, di mana mereka adalah pada sisi yang sama. Oke, sampai sini ngerti teman-teman? Oke, ngerti ya. Nah, selanjutnya untuk E dan G ini kita coret karena E dan G sudah kita plotkan ke dalam gambar. Kemudian, tips selanjutnya yaitu kita mencari subjek yang berhubungan langsung dengan E dan G. Karena apa? Karena untuk E dan G ini sudah kita ketahui posisi tepatnya ada di sebelah mana. Oke, sekarang kita baca skimming aja yang kira-kira mana sih yang masih berhubungan langsung dengan E dan G. Oke, ini C tidak berhubungan, kemudian C ini A, F, kemudian D, E di mana E? Nah, E ada di sini ya. Nah, E ini katanya berhubungan langsung dengan siapa? E ternyata berhubungan langsung dengan D ya. Di mana dikatakan D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Artinya D ditempatkan di mana nih teman-teman? Di sini ya, yaitu tepat berhadapan dengan E. Nah, kemudian D bisa kita coret ya. Nah, E yang di sini juga jangan lupa dicoret. Oke, selanjutnya, nah ini sudah bertambah ya subjek yang sudah kita ketahui letak pastinya, ada E, G, D. Nah, sekarang kita cari yang masih berhubungan dengan E, G, D ini ya, supaya lebih cepat. Ini ada H, B, nah ini ada G ya. Jika G dan H tepat berhadapan, oke, artinya H di sebelah sini ya, kita bisa plotkan hanya, kemudian hanya kita coret, G-nya juga kita coret. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah siapa? Oke, nah dari sini sudah ada 4 subjek yang kita ketahui posisinya secara pasti, ada E, G, D, H, ya. Nah kemudian secara skimming, kita mencari kembali nama-nama yang masih ada hubungannya langsung dengan E, G, D, H, yang mana nama tersebut belum dicoret ya. Kita lihat ini ada C, A, F ya, ini belum berhubungan ya. Kemudian, nah di sini ada H dan B, oke. Di mana H-nya sudah kita ketahui posisi tepatnya di mana. Artinya B juga bisa langsung kita plotkan ya. H duduk tepat di sebelah B. Artinya B di mana nih? Di sini ya, di sebelah B, di sebelah kirinya B nih. Nah, kemudian hanya kita coret, B-nya kita coret ya. Oke, yang ditanyakan adalah tadi yang duduk di sebelah D. Oke, di sini siapa? Nah, sekarang berarti hanya tinggal satu kalimat saja yang belum kita plotkan ya. C duduk berseberangan dengan A dan F. Nah, artinya gimana nih teman-teman? C-nya yang di bagian sisi atas atau C yang di bagian sisi bawah ya. Karena di sisi bawah hanya tinggal satu subjek saja, maka C berada di bagian bawah ya. Kemudian A dan F ada di bagian atas ya, A dan F. Sekarang sudah komplit semua tercoret ya. Sehingga yang duduk di sebelah D adalah siapa nih? Ya, yang duduk tepat di sebelah D adalah C. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Oke. Gampang kan ya teman-teman? Bisa ya? Pasti bisa.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah meja berbentuk segi 6, duduk 6 orang di masing-masing sudutnya. Oke, dari sini bisa langsung kita gambarkan bentuk meja segi 6 ya. Pada sebuah meja segi 6 ini duduk 6 orang di masing-masing sudutnya. Ya, berarti di sudut sini ya. Di masing-masing sudut sini terdapat 6 orang. Oke, nah kemudian mereka adalah Hari, Izar, Kusuma, Citra, Bunga, dan Sari. Ini alhamdulillah namanya sudah beda semua nih, jadi bisa langsung nanti kita plotkan nama depannya masing-masing ya di masing-masing sudut meja ini. Profesi mereka secara acak adalah psikolog, desainer, wartawan, guru, apoteker, dan arsitek. Hari duduk saling berhadapan dengan Izar. Hari kita plot sebagai huruf H, kemudian Izar kita plot sebagai huruf I ya. Berhadapan artinya di sebelah mana? Berhadapan artinya Izar di bagian sini. Oke, kemudian kita coret Hari dan Izar. Kemudian, nah kita cari yang namanya masih berhubungan dengan Hari dan Izar ya. Nah, yang ada kata-kata Izar ternyata di kalimat kedua nih. Kusuma duduk di sebelah kanan Izar. Artinya Kusuma di sebelah sini ya, di sebelah kanannya Izar. Oke, Kusuma kita coret, Izar juga kita coret. Kemudian selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan Hari, Kusuma, dan Izar, yaitu ada Bunga ya, karena Bunga duduk di sebelah kiri Izar ya. Jadi Bunga di sini. Oke, ini Izarnya kita coret kembali, kemudian Bunganya juga kita coret ya. Selanjutnya ada Citra duduk di sebelah kiri Hari. Oke, Citra duduk di sebelah kiri Hari. Nah, ketika Hari menghadap ke bagian depan sini ya, artinya sebelah kirinya kan ada di sini ya. Artinya Citra di bagian kiri di sini ya. Walaupun secara pandangan kita melihatnya ini sebagai sebelah kanan, namun ketika kita posisikan Hari ini menghadap ke kita, maka sebelah kiri Hari adalah di bagian sini ya, bukan di situ. Oke, nah ini Hari dan Citra bisa kita coret. Oke, selanjutnya psikolog duduk berhadapan dengan wartawan. Oke, ini belum tahu ya psikolog maupun wartawannya di sebelah mana. Kita baca secara cepat saja, secara skimming, yang mana masih ada kata-kata Hari, Citra, Kusuma, Izar maupun Bunga ya. Oke, nah di sini ada kata-kata sebelah kanan Hari adalah arsitek. Sebelah kanan Hari artinya di sebelah sini ya. Ternyata orang yang duduk di sini merupakan seorang arsitek ya. Ini saya buat inisial R karena profesi untuk huruf A itu ada apoteker dan juga arsitek ya. Jadi sebagai pembeda dengan apoteker, saya tuliskan dengan R ya teman-teman. Kemudian Izar adalah desainer. Nah, Izar ini bisa kita plotkan sebagai desainer ya. Kemudian Citra adalah psikolog. Citra ini sebagai psikolog. Oke, ini Izar, desainer, Citra, dan psikolog kita coret. Siapakah yang berprofesi sebagai arsitek? Oke, ini yang ditanya ya. Nah, dari gambar yang telah kita buat ini ya, ternyata untuk namanya semua sudah muncul kecuali satu orang saja ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah siapakah yang berprofesi sebagai arsitek, yang mana arsitek itu adalah satu-satunya nama yang belum muncul ya, yang belum kita temukan. Oke, nah artinya untuk kalimat ini yang masih belum kita coret ini sebetulnya tidak perlu kita cari di mana posisinya ya. Ya, yang perlu kita tahu adalah siapa sih orang yang ada di sebelah sini, si arsitek itu siapa ya. Yang sudah kita ketahui posisinya ada Hari, Citra, Kusuma, Izar, dan Bunga ya. H, C, K, I, B. Oke, kita coret H, Hari, kemudian I, Izar ya, Kusuma sudah, Citra sudah, Bunga sudah. Yang belum tinggal Sari. Sehingga yang berprofesi sebagai arsitek adalah Sari. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya teman-teman. Ternyata untuk soal yang panjang ini tidak sesulit yang dibayangkan kok. Pasti teman-teman semua bisa mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 6 orang rekan sekerja bernama Mimin, Erni, Agnes, Frida, Dwi, dan Rahma akan naik taksi online untuk menuju suatu lokasi.
Kursi taksi bagian depan dapat diisi oleh 1 penumpang, bagian tengah 3 penumpang, dan bagian belakang 2 penumpang. Oke, nah dari soal ini bisa kita bayangkan ya, mulai kita bayangkan kira-kira gambarnya seperti apa ya. Jadi bisa kita gambarkan bentuk mobil yang mana di dalamnya bisa memuat 6 penumpang ya. Dimana pada bagian taksi ini ada 3 bagian ya. Ada bagian depan, bagian tengah, dan juga bagian belakang. Bagian depan itu dapat diisi oleh supir dan 1 penumpang ya. Untuk supir di Indonesia itu kan berada di sebelah kanan, berarti ini kita coret. Kemudian untuk bagian tengah kita bagi menjadi 3 kotak ya bagian tengah. Kemudian bagian belakang diisi oleh 2 penumpang sehingga kita bagi menjadi 2 kotak. Nah, sebelum naik, mereka membuat kesepakatan sebagai berikut. Mimin dan Erni duduk bersebelahan. Mimin dan Erni duduk bersebelahan, tapi mereka belum tahu nih duduknya di bagian tengah atau di bagian belakang ya. Kita lanjut dulu yang berhubungan dengan Mimin dan Erni ya. Yang berhubungan dengan Mimin dan Erni, I2 Rahma ya. Tidak ada hubungannya dengan Mimin Erni. Ini tidak ada nama orang lagi selain Rahma. Kemudian I3 Frida tidak duduk di bagian kursi yang sama dengan Erni. Nah, tapi ini karena R-nya belum bisa kita plotkan, maka Fridanya juga belum bisa kita tempatkan di mana posisinya, ya. Kita lanjut dulu ke I4. Rahma tidak duduk tepat di sebelah Frida. Oke, karena Fridanya belum tahu, Rahma juga belum dapat kita ketahui berada di mana, ya. Oke, kita baca lanjut. Jika Mimin dan Agnes duduk di kursi bagian tengah. Nah, dari sini bisa langsung kita plotkan nih, Mimin dengan Agnesnya ada di bagian tengah, ya. Artinya Mimin di sini, kemudian Agnes di sebelah Mimin atau di sebelah kanan ya. Agnes ada di sebelah kanan ya, karena yang duduk di sebelah Mimin tadi itu adalah Erni ya. Kita plotkan huruf E tepat di sebelah Mimin ya. Jadi ini bisa langsung kita coret 3 nama orang ya, Mimin, Erni, dan juga Agnes. Nah, sekarang tinggal Rahma ya. Rahma tidak akan duduk di depan. Nah, Rahma katanya nggak duduk di depan, berarti Rahma duduknya di bagian belakang, karena bagian tengah sudah terisi penuh ya. Rahma kita coret, kemudian Frida tidak duduk di bagian kursi yang sama dengan Erni. Nah, ini Frida bisa di depan, bisa juga di belakang ya. Kita baca dulu kalimat setelahnya. Rahma tidak duduk tepat di sebelah Frida. Oke, artinya di sebelah sini, di sebelah Rahma ini bukan Frida. Otomatis Frida adalah yang duduk di bagian depan ya. Oke, nah ini sesuai dengan pertanyaannya, maka yang duduk di depan adalah Frida ya. Jadi jawabannya adalah yang mana teman-teman nih? A, B, C, D, E? Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tasya, Rosi, Sony, Intan, Diana, Puspa, dan Febri akan menaiki roller coaster yang terdiri atas beberapa kereta yang saling terkait. Mereka menaiki 3 kereta terdepan dan muatan maksimal 1 kereta adalah 4 orang. Karena telah diisi oleh orang lain, kereta pertama hanya dapat diisi 2 orang dari mereka. Kereta kedua dapat diisi 3 orang dari mereka, dan kereta ketiga dapat diisi oleh 2 orang dari mereka. Oke, nah sekarang dari kalimat ini bisa kita gambarkan bentuknya seperti apa ya. Oke, kita gambarkan saja langsung. Jadi mereka akan menaiki roller coaster yang terdiri atas beberapa kereta yang saling terkait ya. Di mana kereta yang pertama itu katanya dapat diisi oleh 2 orang dari mereka ya. Kemudian kereta berikutnya, kereta kedua itu dapat diisi oleh 3 orang dari mereka, sedangkan kereta ketiga itu hanya dapat diisi oleh 2 orang dari mereka saja ya. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, nah sekarang langsung kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Tasya berada di kereta yang sama dengan Puspa. Tasya dengan Puspa keretanya sama, tapi belum tahu di sebelah mana nih Tasya dan Puspanya. Oke, kita lanjut dulu ke kalimat setelahnya. Febri tidak satu kereta dengan Diana atau Intan, ya, belum tahu di mana ya, posisi 1, 2, atau 3. Oke, ini kereta nomor 1, ini kereta kedua, dan ini adalah kereta ketiga. Kemudian Rosi tidak satu kereta dengan Intan atau Diana, ini juga belum tahu. Kita baca lanjut. Apabila Tasya berada di kereta kedua, Tasya di kereta kedua nih teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita plot Tasyanya di sini ya. Oke, kemudian Tasyanya bisa kita coret ya.
Maka pernyataan yang benar adalah, berarti langkah selanjutnya kita cari nama orang yang berhubungan langsung dengan Tasya ya. Kita cari yang berhubungan langsung dengan Tasya, ternyata ada di kalimat ini ya. Tasya berada di kereta yang sama dengan Puspa. Artinya Puspa juga berada pada kereta kedua. Oke, nah ini Tasya kita coret, Puspa juga kita coret ya. Nah selanjutnya ada lagi nggak yang masih berhubungan langsung dengan Tasya maupun Puspa? Kita baca, ini Febri, Diana, Intan, ini Rosi, Intan, Diana. Ternyata nggak ada ya. Mau nggak mau kita baca secara teliti aja nih. Febri tidak satu kereta dengan Diana atau Intan. Nah ini Febri ini kan tidak kita ketahui posisinya di kereta nomor 1, 2, atau 3 ya. Maka mau nggak mau kita di sini coba-coba aja ya, coba-coba dulu. Febri itu terletak misalnya di kereta nomor 1. Katanya dia tidak satu kereta dengan Diana atau Intan. Artinya Diana ini di kereta nomor 2, sedangkan Intan di kereta nomor 3 ya. Atau bisa juga Intannya di kereta nomor 2 dan Diananya di kereta nomor 3. Nah, maka kita buat dulu seperti ini ya. Kemudian Febri, Diana, dan Intan kita coret. Nah, kemudian karena Febri ini kita belum tahu posisinya ada di kereta nomor 1, 2, atau 3, maka Febri ini juga dapat berada di kereta nomor 3 ya. Oke, misalnya kita buat di sebelah sini di kereta nomor 3 sebagai Febri. Kemudian Tasya dan Puspa di kereta nomor 2, maka Diana atau Intannya bisa jadi ada di kereta nomor 2 ataupun di kereta nomor 1. Jadi intinya untuk posisi Febri ini, karena di kalimat ini belum diketahui pada kereta nomor 1 atau nomor 3 ya, maka kita bisa tukarkan sebetulnya Febri ini bisa juga pada posisi kereta nomor 3 ya. Ini jadi gambar yang di bawah ini merupakan opsi gambar lainnya ya. Namun masih sesuai dengan ketentuan kalimat pada soal. Oke, kita baca selanjutnya dulu. Rosi tidak satu kereta dengan Intan atau Diana. Oke, nah artinya Rosi pasti bukan di sini dan pasti Rosi ada bersama dengan Febri. Karena kan dia nggak satu kereta dengan Intan atau Diana. Nah, kalau F dengan R ini kita tukar ke posisi nomor 3, berarti R-nya di sini ya. Kemudian di sebelah Diana atau Intan ini bukanlah Rosi ya. Ini bukan Rosi. Nah, ini bisa kita coret Rosi, Intan, maupun Diana. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya tadi. Maka pernyataan yang benar adalah yang A, Diana di kereta pertama dan Intan di kereta ketiga. Kita cek, bukan ya. Karena di kereta pertama dengan 3, salah satunya pasti ada Febri maupun Rosi. Oke, jadi pilihan jawaban yang pertama salah ya. Ini salah. Kemudian Rosi di kereta pertama dan Febri di kereta ketiga. Yang B salah ya, karena Febri dan Rosi ini harus pada kereta yang sama. Yang B juga salah. Kemudian yang C, Febri dan Rosi di kereta ketiga. Febri dan Rosi di kereta ketiga, kita cek opsi jawaban yang memenuhi kira-kira gambar yang atas atau gambar yang bawah ya. Nah, ternyata kaidah yang memenuhi adalah di gambar kedua ya, yang mana Febri dan Rosi ini ada pada kereta ketiga. Mereka berada pada kereta yang sama. Jawabannya yang C ya. Kita cek dulu yang D dengan E ya, supaya lebih yakin lagi. Rosi dan Intan di kereta pertama. Bukan ya, karena yang D ini menyalahi kalimat nomor 3 ya. Katanya Rosi tidak satu kereta dengan Intan ya. Jadi yang D ini salah. Oke, kemudian yang E, Rosi dan Febri di kereta kedua. Nah, yang E juga salah. Karena apa? Karena yang berada di kereta kedua adalah Tasya dan Puspa ya. Jadi yang E ini menyalahi kalimat pertama ya. Yang ada di kereta kedua hanya Tasya, Puspa, dan satu orang lagi ya. Tidak mungkin Rosi dan Febri berada pada kereta kedua. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, gimana teman-teman? Bisa semuanya? Pasti bisa ya. Yang penting teman-teman semua tahu bagaimana cara atau trik dalam memecahkan soal-soal tipe analitis ya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.